Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru hebat semuanya. Perkenalkan, nama saya Rahman Hidayat, berasal dari SD Negeri 7 Padang Panjang Timur, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Padang Panjang. Dengan Ibu Fasilitator, Ibu Nur Hikmah Wijaya, dan Ibu Pengajar Praktek, Ibu Vivi Wulandari. Pada video ini, saya akan coba untuk memaparkan terkait dengan koneksi antar materi, koneksi modul 1.1, 1.2, 1.3, dan modul 1.4. Bapak, Ibu, guru hebat semuanya, selamat menyaksikan. Pada video koneksi antar materi modul 1.4 ini ada beberapa pertanyaan pemantik yang harus dijawab. Yang pertama adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Menurut saya, semua pihak harus berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Tidak hanya pendidik, tenaga pendidikan, ataupun kepala sekolah saja. Semua pihak harus bertanggung jawab untuk menciptakan budaya positif tersebut. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti. Konsep inti yang dapat dijalankan diantaranya adalah disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang pendidik, pembuatan dan pelaksanaan keyakinan sekolah atau kelas, serta segitiga restitusi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada. Berikut jabaran konsep inti budaya positif. Yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan peserta didik untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia, yang dapat dibedakan menjadi dua motivasi. Yang pertama, motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang kedua yaitu motivasi internal, dipahami untuk menjadi orang atau peserta didik yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Budaya positif yang ketiga yaitu posisi kontrol seorang guru. Ada 5. Yang pertama yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Namun setelah mempelajari serta dengan bimbingan Ibu Fasilitator dan Ibu Pengajar Praktek, kami memahami bahwa posisi yang terbaik bagi seorang guru adalah posisi manajer, di mana posisi manajer ini kami pahami adalah posisi mentor, di mana pendidik berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Posisi seorang guru sebagai manajer mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri peserta didik. Yang keempat yaitu keyakinan atau kesepakatan sekolah atau kelas.
Pendidik memahami ataupun saya memahami bahwa kesepakatan kelas dibuat oleh peserta didik secara bersama-sama dan pendidik menjadi fasilitator kegiatan tersebut. Keyakinan kelas atau sekolah ini berupa beberapa pernyataan yang universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan kelas atau sekolah. Yang kelima yaitu penerapan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah. Segitiga restitusi dapat kita pahami sebagai suatu dialog komunikasi yang dijalankan pendidik atau orang tua agar dapat menciptakan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan dari penerapan segitiga restitusi kita mulai dari menstabilkan identitas. Selanjutnya yaitu memvalidasi tindakan dan diakhiri dengan menanyakan keyakinan. Berikut keterkaitan modul 1.4 budaya positif dengan modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara. Menjalankan budaya positif di sekolah atau kelas dapat mempermudah mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan yang berpihak kepada peserta didik dan pendidik bersifat menuntun bukan menuntut peserta didik. Menuntun peserta didik harus sesuai dan wajib sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, sehingga dapat tercapai keselamatan dan kebahagiaan bagi peserta didik. Berikutnya yaitu keterkaitan modul 1.4 budaya positif dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika pendidik memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, serta inovatif. Budaya positif di kelas maupun di sekolah tidak bisa terwujud begitu saja. Budaya positif ini terwujud karena kolaborasi semua pihak atau semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah atau kelas yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Keterkaitan yang ketiga yaitu terkait dengan modul 1.4 budaya positif dengan modul 1.3 visi guru penggerak. Budaya positif di sekolah dan di kelas adalah sebuah perubahan yang diinginkan oleh semua warga sekolah. Perubahan ini sesuai dengan visi guru penggerak. Salah satunya adalah terbentuknya budaya positif di sekolah maupun kelas, seperti sekolah dan kelas yang nyaman, aman, serta berpihak kepada peserta didik. Mewujudkan visi guru penggerak dengan langkah membuat sebuah prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan pemantik yang berikutnya adalah sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul 1.4 ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami tentang konsep-konsep inti dari budaya positif ini, dan saya pahami bahwa seluruh konsep inti ini kita sebagai pendidik harus benar-benar pahami dan diterapkan dalam segala aktivitas, serta dibagikan dan dilakukan bersama oleh semua warga sekolah. Hal yang menarik dan di luar dugaan bagi saya adalah terkait dengan penghargaan. Jujur, sebelum saya mempelajari modul 1.4 ini, saya memahami bahwa semua penghargaan itu berdampak baik bagi peserta didik. Namun, setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya pahami bahwa penghargaan dapat juga berdampak kurang baik bagi peserta didik. Di antaranya, merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Pertanyaan pemantik yang berikutnya adalah
perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.4 ini, saya sebagai pendidik menyadari bahwa posisi kontrol saya selama ini yang saya lakukan adalah tidak konsisten di antara posisi teman, penghukum, serta pemantau. Namun setelah saya mempelajari modul 1.4 ini, seharusnya saya harus di posisi manajer dengan cara menangani sebuah permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Pertanyaan pemantik yang berikutnya adalah pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda. Saya menangani peserta didik yang terkadang berisik di kelas, yang melanggar keyakinan kelas yang telah sebelumnya disepakati. Namun, untuk memecahkan permasalahan ini, saya lakukan dengan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, hingga menaikkan keyakinan. Pertanyaan pemantik yang berikutnya, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya terkait dengan hal tersebut adalah merasa bahwa diri saya tertantang, dikarenakan suatu perubahan didapatkan pasti ada usaha yang telah dilakukan. Dalam hal ini, saya sebagai pendidik harus terus memotivasi diri saya pribadi dan semua warga sekolah untuk terus memperbaiki diri agar terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah. Pertanyaan pemantik yang berikutnya, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah perubahan dari peserta didik kami di sekolah. Motivasi yang dimunculkan tidak terlalu dominan dalam motivasi intrinsik. Sekarang sudah muncul motivasi intrinsik. Hal yang perlu diperbaiki adalah pendidik sendiri. Pendidik harus senantiasa pada posisi manajer. Pertanyaan pemantik yang berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Dan apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi yang paling sering saya terapkan adalah posisi teman, penghukum, serta pemantau. Perasaan saya adalah perasaan bersalah. Merasa bersalah karena telah menerapkan posisi tersebut. Seharusnya setelah mempelajari modul ini, saya selalu mencoba untuk di posisi control manager dengan cara menangani sebuah permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi, sehingga saya merasa senang karena pada peserta didik akan timbul rasa bertanggung jawab. Pertanyaan pemantik yang berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Menurut saya pernah. Saya pernah menggunakan segitiga restitusi dalam memecahkan sebuah permasalahan bersama peserta didik. Di antaranya adalah tahap menstabilkan identitas dengan mengajukan kalimat. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Tidak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Lalu tahap memvalidasi tindakan yang salah, seperti mengajukan kalimat menanyakan kenapa peserta didik melakukan hal tersebut. Dilanjutkan tahap yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan, seperti mengajukan kalimat, mau jadi apa nanti kalau sudah besar, nak? Pertanyaan pemantik yang terakhir, yaitu selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal menarik yang saya pikirkan selain konsep-konsep dalam modul ini adalah
Mungkin yang harus ditambahkan adalah kita sebagai pendidik harus terlebih dahulu meminta izin. Apakah boleh bertanya ataukah apakah boleh Bapak mengajukan beberapa pertanyaan sebelum tahap menstabilkan identitas? Hal ini saya kira sangat penting bagi kita sebagai pendidik sebelum memecahkan sebuah permasalahan menggunakan segitiga restitusi. Bapak, Ibu guru hebat semuanya, demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.4 kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan membawa pengaruh baik kepada lingkungan sekolah kita. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.